Pemirsa, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas bersama Potensi SAR berhasil mengevakuasi 180 penumpang KM Simba 1 yang mengalami patah kemudi di perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara. Data tim SAR menunjukkan total penumpang berjumlah 293 kepala. Haluan begini, Bay! Sebisa nih! Ratusan penumpang panik saat kapal KM Simba 01 yang mengalami kerusakan di tengah laut perairan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Satu persatu penumpang menggunakan jaket penyelamat dilakukan sebelum evakuasi. Kerusakan patah kemudi mengakibatkan kejadian ini sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dari pelabuhan Sanan menuju Ternate. Akibatnya kapal terombang-ambing semalaman di tengah lautan bersamaan dengan cuaca buruk serta tinggi gelombang hingga 2 meter. Tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan evakuasi menggunakan KM Barcelona. Laporan awal pemirsa, jumlah penumpang berkisar 100 kepala. Namun setelah tim SAR gabungan tiba di lokasi dan melakukan evakuasi serta pendataan, ternyata total penumpang berjumlah 293 jiwa. Proses evakuasi terkendala gelombang tinggi 2 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 5 knot dari arah tenggara. Proses penyelamatan dilakukan dengan menggunakan life craft dan Basarnas berhasil mengevakuasi 180 orang dalam keadaan selamat. Tenang. Dengan menggunakan kapal KM Barcelona tiba di lokasi keberadaan kapal KM Simba 1 dan melaksanakan proses evakuasi, tetapi belum bisa melaksanakan proses evakuasi karena cuaca buruk, tinggi gelombang 2 meter dan angin 5 knot dari arah tenggara. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIT, tim SAR gabungan melanjutkan proses evakuasi menggunakan life craft dari kapal KM Simba 1 menuju ke kapal KM Barcelona dan berhasil mengevakuasi 180 penumpang dalam keadaan selamat. Banjir masih merendam Kabupaten Katingan, memaksa pengendara motor harus menggunakan mahalnya jasa perahu untuk bisa melintasi banjir. Banjir kali ini juga berdampak pada belasan ribu kepala keluarga di Katingan, Kalimantan Tengah. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya aliran sungai menyebabkan sejumlah wilayah di bagian hilir Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah masih terendam banjir. Banjir mencapai 1 meter pemirsa dan memutus akses jalan utama desa, sehingga warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat lantaran rumah mereka terendam banjir hingga 1 meter. Data dari BPBD Kabupaten Katingan, banjir yang terjadi sejak tanggal 19 Agustus lalu telah merendam 11 kecamatan dengan 15.000 lebih kepala keluarga terdampak banjir. Oh, ngungsi Mas, evakuasi ke seberang. Oh gitu Pak ya? Ya. Untuk di rumah sendiri sudah berapa kedalamannya Pak? Sepinggang. Sepinggang. Sudah berada. Dada situ, dada. Iya, lu di bawah ada Pak. Iya, makanya. Sudah lebih sekitar 1 meteran Pak ya? Iya. Di rumah sudah berapa dalam Pak? Lebih dari 1 meter? Terputusnya sejumlah akses membuat perahu kelotok menjadi salah satu transportasi alternatif warga untuk bisa melintasi banjir. Pengendara bermotor terpaksa memilih menggunakan jasa angkutan sungai tersebut untuk bisa ke tempat tujuan. Namun pemirsa, saat ini ongkos yang ditawarkan oleh para pemilik kelotok terbilang cukup mahal. Dalam sekali mengantarkan penumpang, pemilik perahu menarik tarif hingga ratusan ribu rupiah. Di Palangka mau ke Tumbang Sambak, ikut kelotok atau getek. Biayanya kisaran 300, penumpangnya 2, motor 1. Beratannya yaitu kalau dari segi biaya ya lumayan sih.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi menetapkan MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021. Sebagai KEK ke-18 di Indonesia, MNC Lido City akan menjadi kawasan hiburan kelas dunia yang akan menjadi kebanggaan nasional. PT MNC Land Tbk resmi menerima peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 tentang penetapan area MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2021. Peraturan pemerintah ini menambah semangat bagi MNC Land untuk berkontribusi membangun bangsa melalui kawasan wisata dan rekreasi pendidikan berkelas dunia. Dibukanya berbagai objek wisata akan menyerap jutaan pengunjung, membuka ribuan lapangan kerja, serta mendongkrak devisa negara. Secara keseluruhan yang masuk di KEK adalah 1.040 hektar. Itu nanti yang sudah berjalan pembangunannya mulai beberapa bulan yang lalu. Movie Land itu untuk produksi movie, juga televisi, tapi yang kualitasnya kualitas luar negeri ya. Jadi sekelas Hollywood lah, itu dibangun mulai pre-production sampai post-production, termasuk ada dormitory, jadi supaya kru artis itu tidak perlu pulang pergi ke Jakarta sampai produksinya selesai. Di dalam peraturan 3 tahun, tapi kami yakin dengan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, tentunya ini proses bisa dipercepat. Saya kira itu, dan kami tentunya dari pusat akan mencoba untuk mempercepat dan memberikan insentif fasilitas yang bisa diberikan sesuai peraturan perundangan. Hadirnya KEK MNC Lido City disambut antusias masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini akan mampu mempersempit kesenjangan sosial, khususnya bagi daerah Jawa Barat Tengah dan Selatan yang selama ini masih tertinggal. Ini adalah kawasan ekonomi khusus pertama di Jawa Barat, ya, tolong dicatat. Pertama di Jawa Barat, sehingga akan menjadi model lompatan-lompatan ekonomi yang kami akan tunjukkan, ya, bahwa Jawa Barat sangat ramah terhadap investasi. Secara bertahap, MNC Lido City akan segera dibuka untuk umum. Tahun ini, wisatawan bisa menikmati objek wisata Lido Music and Art Center, lapangan golf and country club berstandar PGA, serta MNC Park Lido. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah kontrakan di Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan dijadikan lokasi penjualan minuman beralkohol impor dan lokal tanpa izin. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.